Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Inilah hukum orang yang serakah harta warisan. Harta warisan merupakan sesuatu yang tidak bisa dianggap sepele. Sekecil apapun harta yang diwariskan akan membawa masalah ataupun bencana jika hal itu disalahgunakan. Harta warisan yang disalahgunakan seperti halnya dijadikan rebutan atau memakan harta warisan saudara kandung akan mendatangkan suatu perkara yang dapat menyebabkan hubungan antara saudara menjadi renggang. Kurangnya pemahaman mengenai hukum waris secara Islam juga dapat memicu seseorang untuk berbuat serakah, yakni ingin menguasai harta warisan. Lantas, apa hukum orang yang serakah terhadap harta warisan? Seperti yang kita ketahui, dasar utama hukum waris ialah Al-Quran. Selain Al-Quran juga ada As-Sunnah dan Ijma'. Dalam Al-Quran terdapat ketentuan yang telah mengatur pembagian warisan secara adil antara saudara kandung laki-laki dan perempuan. Bahkan, terdapat beberapa ayat Al-Quran yang membahas tentang pembagian warisan. Salah satunya adalah surah An-Nisa ayat 7, artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Quran Surat An-Nisa ayat 7. Dalam ayat tersebut secara gamblang dijelaskan bahwa pihak laki-laki maupun perempuan memiliki bagiannya masing-masing, baik sedikit atau banyak harta yang sudah ditetapkan. Namun apabila terjadi pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran, maka hukumnya ialah dosa kecuali saudara kandung ikhlas untuk memberikan bagiannya. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 188, artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Dan arti ayat tadi dijelaskan bahwa kita tidak diperbolehkan untuk menguasai harta warisan dengan memakan bagian dari saudara yang lain dengan cara batil. Sebab memakan hak orang lain dengan cara batil ini merupakan kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi ancaman kepada orang-orang yang zalim dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, jauhilah, hindarilah oleh kalian perbuatan zalim. Sesungguhnya kezaliman tersebut akan dibalas dengan kezaliman di hari kiamat. Dengan demikian, orang yang serakah terhadap harta warisan ialah orang yang melanggar syariat Islam. Maka dari penjelasan tadi dapat pula disimpulkan bahwa hukum orang yang serakah terhadap harta warisan dalam Islam adalah tidak diperbolehkan. Karena serakah termasuk ke dalam perbuatan dosa yang mendatangkan kezaliman, dan balasan orang yang zalim di akhirat kelak adalah dimasukkan ke dalam neraka. Waris secara bahasa dalam buku pembagian waris menurut Islam oleh Muhammad Ali Asyabuni berasal dari kata al-miraj, berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Makna waris jika dilihat dari pengertian bahasa ini tak sebatas pada hal berkaitan dengan harta benda, tetapi juga mencakup non-harta benda seperti keimanan, sifat, serta kecerdasan. Sementara para ulama mendefinisikan waris yakni berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu merupakan harta, uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syariat. Adapun waris dalam KBBI adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Mengutip buku Hukum Kewarisan Islam oleh Amir Syarifuddin, terdapat beberapa istilah yang bisa dipakai untuk menyebutkan hukum mengenai waris dalam Islam, yaitu faraid, fikih mawaris, dan hukum al-waris. Untuk penyebutan perihal waris menurut hukum di Indonesia, digunakan pula berbagai istilah seperti waris, warisan, pusaka, serta hukum kewarisan. Rukun-rukun waris. Perihal waris terdapat unsur-unsur penting yang mesti ada dan dikenal dengan rukun. Menukil buku hukum waris berikut 3 rukun dalam waris.
Wafatnya pewaris, yakni orang yang benar telah meninggalkan dunia dan disaksikan kematiannya, dan juga bisa orang yang hilang atau melarikan diri, kemudian statusnya dinyatakan telah meninggal oleh pengadilan. Kedua, contoh tersebut merupakan pewaris yang dapat membagikan harta kekayaannya kepada ahli waris mereka. Ahli waris yang masih hidup. Hidup di sini mengacu kepada kehidupan seseorang yang dapat dilihat, dirasakan, dan keberadaannya ada di tengah-tengah masyarakat. Adapun anak dalam kandungan sang ibu juga bisa dikatakan dengan hidup, sehingga janin yang masih dalam perut berhak menerima warisan dari pewarisnya. Adapun yang termasuk ahli waris dalam pembagian kewarisan Islam, ada sejumlah pihak yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Anak-anak, laki-laki maupun perempuan, baik si pewaris memiliki ahli waris yakni anak laki-laki dan perempuan secara bersamaan, atau anak perempuan saja atau anak laki-laki saja. Kedua orang tua yaitu ayah dan ibu, sepasang suami istri, saudara laki-laki dan saudara perempuan si pewaris, baik saudara kandung ataupun saudara seayah, dapat terdiri atas saudara laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Bisa hanya memiliki saudara perempuan, dapat pula hanya memiliki saudara laki-laki. Saudara seibu dapat terdiri atas laki-laki saja, perempuan saja atau secara bersamaan. Bisa hanya seorang atau lebih dari seorang. Harta peninggalan. Seperti semua jenis harta yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, bangunan, hewan ternak, tanah, dan macam lainnya. Namun ada juga yang termasuk harta peninggalan yakni hutang dan wasiat. Keduanya disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran dan menandakan bahwa hutang dan wasiat harus didahulukan sebelum pembagian harta warisan. Lebih lanjut, Muhammad Toha Abul Ela Khalifah berpendapat bila pewaris yang telah wafat meninggalkan harta, sementara ia punya hutang, maka hendaklah dilunaskan terlebih dahulu. Demikian dengan wasiat, jika pewaris punya harta dan meninggalkan wasiat, maka mesti ditunaikan dengan ketentuan batas maksimal dari wasiat menurut ilmu waris, yaitu sepertiga dari harta kekayaannya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.